Selamat siang. Apa kabarnya hari ini, Bu? Siang juga, alhamdulillah baik. Oh iya, Ibu. Hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, saya ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh, Bu, boleh. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tilta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Kemudian, apakah respon atau jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Nah, kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini sebenarnya pada coaching kali ini ya, Bu, tentang kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan ya secara lebih spesifik itu lebih ke kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, berarti ada dua kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikator capaiannya seperti apa? Saya ingin coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, serta dapat tahu juga cara-cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia miliki. Oh, jadi Ibu ingin coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya, Bu ya? Iya, iya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Yang Bu Dewi, apa nih yang ingin Ibu bicarakan siang ini? Selamat siang Bu. Hari ini saya perlu di coaching nih kayaknya Bu. Saya punya permasalahan di kelas. Saya punya siswa-siswi yang interaktif dan aktif Bu, sehingga tidak bisa belajar dengan metode yang itu-itu saja Bu, yang biasa-biasa saja gitu. Jadi Ibu mempunyai permasalahan tentang siswa-siswi Ibu yang aktif dan interaktif sehingga memerlukan ide-ide baru untuk metode pembelajarannya, Bu. Iya, betul sekali Bu. Ibu ingin mendapatkan apa dari pembicaraan kita siang ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Ingin memunculkan ide-ide baru tentang metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa-siswi saya belajar dengan menyenangkan Bu. Menurut Ibu, pembelajaran atau ide pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa sih? Ide pembelajaran mungkin yang menggunakan media yang menarik, yang variatif sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar Bu. Kalau dari pengamatan Ibu dari permasalahan tadi, murid seperti apa sih yang Ibu inginkan? Saya ingin siswa-siswi saya itu dapat belajar dengan baik, aktif, senang, dan mencapai tujuan pembelajaran Bu. Berdasarkan levelnya Bu, apabila levelnya 1 sampai 10, sekarang Ibu nilai ada di level berapa siswa-siswi Ibu? Kira-kira mungkin di level 5 ada 6 atau 7 Bu. Memang sih variatif ya anak-anak saya itu beragam Bu minat belajarnya Bu. Paling tidak ada di level berapa yang Ibu inginkan? Saya ingin sih maksimal Bu ya level 9 Bu gitu. Apa yang bisa Ibu lakukan agar ada di level tersebut, di level 9 tadi? Ya itu tadi Bu, saya ingin memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan metode yang beragam dan atau variatif agar siswa itu menjadi senang belajar, kemudian mendapat hasil yang terbaik itu Bu dari hasil pembelajaran tersebut. Berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, kegiatan seperti apa sih yang bisa membuat siswa-siswi Ibu belajar dengan baik dan tentunya senang ya, kemudian dengan karakter siswa yang aktif seperti tadi yang Ibu katakan?
Biasanya sih saya menggunakan metode permainan atau media pembelajaran seperti video, Bu. Ibu bisa mendeskripsikan lebih lanjut tidak metode pembelajaran yang ibu lakukan tadi? Saya biasanya metode permainannya seperti mencari harta karun soal di luar kelas, seperti itu sih, Bu. Wah, bagus ya Bu. Apa sih kegiatan yang paling berhasil? Kegiatan yang paling berhasil itu berdasarkan pengalaman saya itu ya, memang metode permainan itu lumayan berhasil sih, Bu. Untuk menggali potensi siswa, minat belajar siswa, sehingga siswa itu lebih aktif di kelas, Bu. Jadi permainan-permainan yang tadi ya Bu. Iya. Menurut ibu sekarang apa yang disenangi atau diminati ya oleh siswa-siswi terkait pembelajaran di kelas ibu? Saat ini sih siswa itu sedang menyukai permainan itu, Bu, menggunakan stik es krim sih, Bu. Iya, stik Iya. es krim ya. Jadi sekarang rencana ibu apa? Sepertinya sih saya menjadi dapat ide nih, Bu. Saya akan mengamati permainan siswa tersebut yang sedang disenangi mereka ya, menggunakan permainan stik es krim tersebut, kemudian akan menerapkannya pada pembelajaran saya, Bu. Nah, itu ada ya Bu. Jadi menggunakan stik es krim sebagai media pembelajaran, kemudian mencari dari berbagai sumber ya Bu, Iya. terkait permainan-permainan apa sih seputar penggunaan stik es krim yang kira-kira cocok untuk anak ya Bu ya. Iya. Jadi kapan rencananya nih kegiatan tersebut akan mulai dilakukan? Dalam waktu dekat ini sih, Bu, saya akan melaksanakannya langsung pada pembelajarannya, dimulai dari pembuatan perencanaan seperti RPP dan mempersiapkan medianya, Bu. Bagus sekali Bu, sudah bagus ya. Jadi untuk sekarang kira-kira ada tidak teman yang bisa ibu ajak untuk koordinasi? Ada sih, Bu, ya, rekan sejawat saya, kebetulan ada guru penggerak juga di sekolah saya akan sharing juga ide-ide baru dari beliau. Untuk target selesainya kapan? Penerapan pembelajaran dengan metode ini mungkin saya akan laksanakan berkelanjutan sih, Bu, jadi targetnya mungkin akan dalam waktu yang lama, jangka waktu yang lama gitu, Bu. Baik, itu sudah termasuk bagus ya Bu untuk perencanaannya. Mungkin kita nanti bisa mengobrol lagi ya bagaimana keberhasilan dari praktik pembelajaran berdasarkan ide-ide baru tadi yang ibu pikirkan ya. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar ya Bu. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, ya. Iya. Apa yang dapat terakhir ya Bu, apa yang ibu dapat dari sesi ini? Alhamdulillah ya, sekarang saya mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya, Bu, sehingga saya dapat menggali ide-ide baru nih yang saya harapkan gitu. Iya, bagus sekali Ibu. Alhamdulillah sesi coaching kali ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu rancang dapat terrealisasi dengan lancar ya Bu. Ya, baik, Bu, Kita amin. cukupkan ya sampai di sini untuk sesi coachingnya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama, Bu, terima kasih. Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar Bu. Oke, nah setelah proses observasi tadi, saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya Bu. Nah, yang pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan Ibu setelah coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Selama proses coaching saya sudah melaksanakannya dengan alur-alur kita yang pertama penyampaian tugas, yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimilikinya. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur cerita. Nah, berdasarkan hasil observasi tadi, memang saya mengamati bahwa Ibu itu sudah melaksanakan coaching dengan alur cerita dengan menemukan tujuan, identifikasi masalah. Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menentukan rencana aksi, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh ya. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching.
Nah, luar biasa Bu, kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan hari ini sangat baik. Nah, mudah-mudahan kedepannya Ibu makin sukses dan dimudahkan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Ibu, terima kasih ya. Baik, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Rika, apa kabarnya nih hari ini? Selamat siang juga Bu Dewi. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Rika, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, saya ada sedikit yang akan dibicarakan dulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching, ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian apakah respon atau jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, setelah itu jangan lupa ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, untuk yang ingin saya kembangkan ya pada kompetensi ini, pada coaching hari ini adalah tentang kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh ya Bu. Yang selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 kompetensi tersebut akan Ibu kembangkan ya. Kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Nah, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Iya, baik ya. Jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa sih Bu? Nah, saya ingin coach itu dapat menemukan sendiri gitu Bu ya solusi dari permasalahannya dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Baik Ibu, terima kasih nih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat siang Bu Dede. Apa kabar? Apa yang ingin Ibu bicarakan siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sebenarnya saya perlu di coaching nih. Saya punya permasalahan di kelas. Saya itu punya siswa-siswi yang benar-benar aktif dan interaktif sehingga tidak bisa belajar hanya dengan metode yang biasa-biasa saja Bu. Oh, jadi Ibu mempunyai permasalahan tentang siswa Ibu yang aktif dan interaktif sehingga memerlukan ide-ide baru untuk metode pembelajarannya Bu. Iya betul Bu, betul sekali. Nah, Ibu ingin mendapat apa dari pembicaraan kita siang ini? Saya ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang saya hadapi dan memunculkan ide-ide baru tentang metode pembelajaran yang lebih variatif lagi sehingga siswa-siswi di kelas saya dapat belajar dengan menyenangkan. Oh, oke. Nah, menurut Ibu, ide pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa? Menurut saya ide pembelajaran yang sepertinya lebih ke menggunakan media yang menarik Bu, juga variatif sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Nah, kalau dari pengamatan Ibu dari permasalahan tadi, murid seperti apa sih yang Ibu inginkan? Sebenarnya saya ingin siswa-siswi yang dapat belajar dengan baik, kemudian aktif, senang, dan juga mencapai tujuan pembelajaran yang paling utamanya. Apabila levelnya 10 nih ya, kan 10 sempurna tuh ya. Nah, sekarang Ibu nilai kira-kira ada di level berapa siswa-siswi Ibu ini? Sebenarnya sangat beragam Bu, ada yang level 6, ada yang level 7, ada juga yang level 8 ya, karena memang kemampuan anak didik itu memang berbeda-beda ya, terkait dengan beragamnya minat dan lain sebagainya termasuk gaya belajar Bu. Oke.
Nah, paling tidak ada di level berapa yang ibu inginkan? Paling tidaknya gitu, Mungkin, setidaknya. ya saya ingin lebih, sebenarnya ingin sempurna ya Bu, hanya saja khawatir karena berbagai macam kekurangan Bu, khawatir akan kekurangan lainnya. Mungkin untuk sementara di level 9 Bu. Oh iya. Nah, ibu kan ingin di level 9 ya, siswa-siswa ibu. Apa yang ibu bisa lakukan agar siswa-siswi ibu ada di level itu? Ya itu tadi Bu, memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan metode yang beragam agar siswa menjadi lebih senang juga dalam belajar, kemudian mendapatkan hasil yang baik. Oke. Berdasarkan pengalaman ibu, selama ini kegiatan seperti apa yang bisa membuat siswa-siswi ibu belajar dengan baik dan menyenangkan dengan karakter siswa yang aktif seperti itu? Biasanya saya sih lebih sering menggunakan media audio visual Bu, audio visual. Kemudian ada juga terkadang permainan di dalam kelas itu berupa lempar bola. Itu salah satu contohnya, contoh-contohnya. Oh, iya. Ibu bisa mendeskripsikan lebih lanjut metode pembelajaran yang ibu lakukan? Eh, Memakai ini Bu, biasanya metode permainan dengan kalau yang lempar bola ya Bu, yang lempar bola itu anak yang terkena lemparan biasanya mendapat tugas untuk membuat pertanyaan kemudian dijawab oleh rekan-rekan yang lain. Itu untuk khusus pelajaran matematika. Oh, bagus sekali ya Bu, itu sudah bagus sekali untuk permainannya. Nah, dari pembelajaran itu, dari metode pembelajaran itu, apa kegiatan yang paling berhasil? Yang paling berhasil itu ya Bu, yang lumayan sih Bu, lumayan berhasil ya dari permainan yang interaktif seperti tadi, salah satunya melempar bola, itu lebih berhasil dibandingkan dengan menonton video atau audio visual lainnya. Jadi lebih ke arah permainan Bu. Saya juga ingin mencari ide-ide baru sesuai dengan kesukaan anak saat ini Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, metode permainan lumayan berhasil ya Bu yang Iya. tadi ya. Iya. Tapi saya ingin mencari ide baru sesuai kesukaan anak saat ini ya. Nah, Iya. menurut Ibu, sekarang yang sedang disenangi atau diminati oleh siswa-siswi terkait pembelajaran itu seperti apa? Yang sekarang lebih diminati itu anak-anak suka kan sambil bermain ya Bu. Oh ada Bu, lebih ke kartu ya, ada kartu angka. Anak-anak bisa menggunakan media pembelajaran berupa kartu angka untuk pelajaran matematika, itu bisa Bu. Oh iya. Rencana lebih spesifiknya bagaimana ya Bu? Rencana yang lebih spesifiknya mungkin yang untuk yang sekarang saya rencanakan ya Bu, saya akan mengamati permainan siswa yang sedang tren saat ini, mungkin mencari dari YouTube ya Bu, dari berbagai sumber di internet, kemudian juga dari sumber-sumber lainnya. Mudah-mudahan mendapatkan ide-ide baru begitu Bu, kemudian akan menerapkannya pada pembelajaran saya. Nah, dari rencana ini, kapan kegiatan ini akan mulai dilakukan oleh Ibu? Dalam waktu dekat sih Bu, akan langsung saya lakukan. Kebetulan kan sekarang sudah masuk tahun ajaran baru ya Bu, jadi memang saya sangat butuh ide-ide baru, ide-ide fresh supaya anak-anak itu lebih semangat dalam belajar. Kemudian dimulai dari rancangan pembelajarannya, saya akan memulai terlebih dahulu dari rancangannya setelah mencari sumber dan mempersiapkan medianya dengan sangat matang. Oh iya, baik, bagus sekali ya Bu, karena emang sebelum kita pembelajaran dimulai, kita juga harus mempersiapkan dulu media pembelajaran ya. Iya. Nah, apakah ada teman Ibu yang bisa diajak koordinasi? Ada Bu, ada rekan sejawat saya kebetulan ada yang sangat interaktif di kelasnya. Saya juga bisa ya mencari mendengarkan saran dari beliau, kemudian juga bisa berkoordinasi, bekerja sama harus seperti apa, mencari ide-ide baru dari beliau ya, mungkin seperti itu Bu. Oke, nah kira-kira target selesainya kapan ya Bu? Penerapan pembelajaran dengan metode ini mungkin akan saya laksanakan secara berkelanjutan. Jadi untuk target selesainya paling setiap 1 kali pembelajaran ataupun 1 kali capaian pembelajaran tercapai. Oh iya, baik Bu, sangat bagus ya, karena mungkin yang namanya pembelajaran itu harus berkelanjutan ya Bu. Iya. Nah, mungkin kita nanti bisa ngobrol lagi ya Bu, bagaimana keberhasilan pembelajaran ini ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu. Nah, kira-kira nih, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini?
Alhamdulillah pada sesi coaching ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya berupa tadi itu terkait media pembelajaran yang menarik ya, ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Saya akhirnya mendapatkan ide-ide baru, dapat menggali ide-ide baru supaya nanti dapat menciptakan pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Oke Bu, baik, mungkin sesi coaching kali ini sudah selesai ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya rencana Ibu semakin lancar dan sukses. Amin. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Nah, Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sangat lancar. Nah, setelah proses observasi tadi, saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan setelah coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Nah, selama proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan dengan alur Tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya. Kemudian saya juga menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, berarti sudah berhasil melakukan coaching ya sesuai dengan alur Tirta. Berdasarkan hasil observasi tadi, memang ya saya mengamati bahwa Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah. Nah, Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menentukan rencana aksi, dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching ya, agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah mendengar nih dari percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present ya, atau kehadiran penuh. Nah, Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, ya luar biasa ya kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan hari ini, sudah sangat baik ya. Mudah-mudahan makin sukses dan dimudahkan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu ya atas kegiatan coaching hari ini. Sama-sama, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Oh iya, Bu Dewi hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, saya ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu, boleh ya? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian apakah respon atau jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Kemudian pula jangan lupa disesuaikan ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan yang pertama, yang kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ketiga. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Potensi yang saya akan kembangkan itu adalah tentang kompetensi inti coaching Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya seperti apa? Saya ingin coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu, dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Jadi Ibu ingin coaching itu dapat menemukan solusi ya dari permasalahannya, kemudian mendapatkan alternatif dari permasalahan yang dia miliki ya Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu dapat melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya.
kabar Bu Rika? Selamat siang. Apa nih yang akan Ibu bicarakan hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Nah, saya tuh di coaching nih Bu. Saya punya permasalahan di kelas. Saya punya siswa-siswi yang interaktif dan aktif sehingga tidak bisa belajar dengan hanya metode yang biasa-biasa saja gitu Bu. Oh, jadi Ibu mempunyai permasalahan tentang siswa Ibu yang aktif dan interaktif sehingga memerlukan ide-ide baru untuk metode pembelajarannya ya Bu. Nah, iya Bu, betul sekali. Jadi Ibu ingin mendapat apa nih dari pembicaraan kita siang ini? Saya ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang saya hadapi ya Bu, dan memunculkan ide-ide baru tentang metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa-siswi saya belajar dengan menyenangkan gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Menurut Ibu nih, ide pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya, ide pembelajaran yang menggunakan media yang menarik ya Bu dan variatif sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk belajar. Begitu ya. Kalau dari pengamatan Ibu nih, dari permasalahan tadi, siswa seperti apa sih yang Ibu inginkan? Nah, dari permasalahan tadi, saya ingin siswa-siswi saya dapat belajar dengan baik, aktif, senang, dan dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi Bu Rika ingin siswa-siswa Bu Rika itu dapat belajar dengan aktif, senang, dan mencapai tujuan pembelajaran ya. Kalau misalnya ada levelnya sampai 10 nih ya, sekarang Ibu nilai siswa-siswi Ibu di level berapa nih? Nah, untuk itu beragam ya Bu, ada yang level 5, 6, atau 7, itu terkait dari beragamnya minat belajar siswa ya Bu. Paling tidak nih, ada di level berapa sih yang Ibu inginkan dari siswa-siswi Ibu tersebut? Mungkin di level 9 Bu. Bagus ya. Apa nih yang akan Ibu bisa lakukan agar ada di level 9 tersebut? Ya itu tadi ya Bu, memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan metode yang beragam agar siswa menjadi senang, juga belajar kemudian mendapat hasil yang baik. Gitu. Berdasarkan pengalaman Ibu nih selama ini, kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang membuat siswa-siswa Ibu belajar itu dengan baik dan menyenangkan dengan karakter siswa Ibu yang aktif seperti itu Bu? Nah, biasanya saya menggunakan metode permainan dan media pembelajaran seperti menonton video gitu Bu. Itu sudah bagus Ibu ya. Bisa Ibu deskripsikan lebih lanjut tidak Bu dari metode pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Nah, dari metode permainan atau media pembelajaran, saya memakai metode permainan seperti mencari harta karun soal tapi di luar kelas gitu Bu. Itu sudah bagus Bu, hebat Bu itu ya, inspiratif itu ya. Dari metode pembelajaran tadi, apa sih kegiatan yang menurut Ibu nih paling berhasil gitu bagi siswa? Nah, metode pembelajaran yang paling berhasil ya, yaitu metode permainan karena lumayan sangat berhasil ya Bu. Tapi saya ingin mencari ide baru sesuai kesukaan anak saat ini. Iya, jadi Ibu ingin itu ide baru yang sesuai saat ini, jadi yang up to date gitu ya Bu ya, yang kekinian gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa yang sekarang sedang disenangi atau diminati oleh siswa-siswi Ibu nih di sekolah Ibu terkait pembelajaran gitu? Nah, saat ini siswa itu sedang menyukai permainan menepuk stik es krim gitu Bu. Jadi permainan menepuk stik es krim ya. Oh iya, memang menarik sekali sih itu Bu. Nah, sekarang rencana Ibu apa nih? Nah, mungkin sekarang saya akan mengamati permainan siswa yang sedang disenangi seperti permainan stik es krim, kemudian menerapkannya pada pembelajaran. Mau akan menerapkannya pada pembelajaran. Nah, itu sudah bagus sih Bu ya. Nah, kapan rencana kegiatan ini akan dimulai dilakukan oleh Ibu? Ya, mungkin untuk rencananya saya akan dalam waktu dekat ini ya Bu, dimulai dari pembuatan RPP dan mempersiapkan medianya. Itu bagus sekali ya. Jadi perencanaannya juga harus memang harus baik ya Bu ya. Nah, adakah di teman atau rekan Ibu yang bisa diajak koordinasi di sekolah Ibu? Ya ada Bu ya, mungkin rekan sejawat saya dari berbagai kelas akan saya ajak berkolaborasi dan juga saya akan sharing juga ide-ide baru dari mereka. Itu bagus.
bagus ya. Nah, kira-kira target selesainya kapan nih Bu untuk kegiatan ini? Nah, untuk penerapan pembelajaran dengan metode ini mungkin saya akan laksanakan berkelanjutan ya Bu. Gitu. Jadi berkelanjutan ya. Jadi mungkin dalam jangka waktu yang lama ya Bu ya. Iya. Itu memang sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa mengobrol lagi bagaimana tingkat keberhasilannya ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan kali ini nih, apa sih yang didapatkan oleh Ibu? Nah, alhamdulillah ya Bu, dengan kita berbicara ini ya, dengan kita ngobrol ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya Bu, sehingga saya dapat menggali ide-ide baru yang saya harapkan. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, sesi coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sesi coaching ini memang sudah selesai. Mudah-mudahan memang kedepannya rencana Ibu semakin lancar dan sukses ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, baik Bu, amin. Terima kasih. Wah, bagaimana Bu? Tadi proses coachingnya apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah proses observasi tadi, saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan setelah coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Bagus sekali Bu. Ibu berarti sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya? Iya. Berdasarkan hasil observasi tadi, memang saya mengamati bahwa Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menentukan rencana aksi, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus dengan Koci, artinya di situ Ibu sudah ada present atau dapat dikatakan kehadiran penuh ya Bu. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kocinya. Luar biasa sekali kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan, benar-benar sangat hebat ya Bu, benar-benar sangat hebat dan juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan makin sukses dan dimudahkan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu, terima kasih juga. Waalaikumsalam.